Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada siang hari ini. Kali ini saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan swaklola dan mekanisme pembayaran. Pertanyaan di sini pertama terkait dengan permintaan pembayaran swaklola tipe 1 yang terlibat tanda tangan dalam kwitansi permintaan selain bendahara itu siapa saja. Kemudian pertanyaan kedua juga masih terkait dengan swaklola tipe 1 juga. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita mencoba mengupas sedikit terkait dengan cara pelaksanaan pengadaan barang jasa. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa cara pelaksanaan pengadaan barang jasa itu melalui mekanisme swaklola dan yang kedua melalui mekanisme penyedia. Jadi kali ini kita akan memfokuskan pembahasannya terkait dengan swaklola saja, yaitu cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD, Ormas ataupun Pokmas. Nah, jadi swaklola tipe 1 itu direncanakan oleh KLPD itu sendiri atau KLPD penanggung jawab anggaran. Jadi itu adalah swaklola tipe 1. Kemudian coba kita masuk pada garis besar proses pengadaan barang jasa yang dimulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Nah, perencanaan itu sendiri yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang dan jasa, kemudian cara pengadaan, lalu menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan, lalu anggaran pengadaannya bagaimana, kemudian mengumumkan rencana umum pengadaan. Jadi ini masih konteks perencanaan. Kemudian untuk tahap persiapan, yang pertama adalah penetapan sasaran kegiatan pengadaan barang jasa. Yang kedua, penyelenggara swaklolanya siapa. Yang ketiga, rencana kegiatannya bagaimana. Kemudian jadwalnya direncanakan berapa lama. Lalu penyusunan rencana kebutuhan biaya. Kemudian untuk pelaksanaannya bagaimana? Nah, untuk pelaksanaannya tentu saja sesuai dengan masing-masing tipe swaklola. Lalu coba kita masuk pada penetapan penyelenggara swaklola. Nah, untuk swaklola tipe 1 itu tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran penanggung jawab anggaran. Jadi ketiga-tiga tim ini mulai dari persiapan, pengawas, dan pelaksana, penetapan tim penyelenggara swaklolanya ditetapkan oleh PA KPA penanggung jawab anggaran. Jadi ini terkait dengan penetapan penyelenggara swaklola. Kemudian kita masuk pada persyaratan penyelenggara swaklola. Nah, untuk swaklola tipe 1, persyaratan penyelenggaraan swaklola itu yang pertama memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swaklola. Jadi di sini harus kita perhatikan apakah sumber daya pada instansi kita telah cukup dan memadai serta memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, jadi swaklola ini harus benar-benar mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan. Jadi gambaran awalnya terkait dengan swaklola kira-kira demikian. Kemudian kita masuk pada pertanyaan, siapa yang tanda tangan? Siapa yang tanda tangan kwitansi permintaan selain bendahara? Tentu saja hal tersebut kalau untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, kaitan dengan siapa yang tanda tangan selain bendahara, tentu saja adalah
pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Bisa itu pengguna anggaran, atau kalau dikuasakan kepada kuasa PA, maka ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. Atau kalau ada penetapan pejabat pembuat komitmen, maka ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya, pada kolom penerima ditandatangani oleh penerima yang berhak. Jadi ini kaitannya dengan siapa yang tanda tangan. Kemudian pertanyaan kedua di sini, untuk swakelola tipe 1 yang dikerjakan oleh instansi sendiri dan penyelenggaranya juga orang dari instansi itu sendiri, apakah rekening yang digunakan adalah rekening instansi penyelenggara atau penyelenggara membuat rekening baru untuk pencairan dana swakelola tersebut? Nah, tentu saja sebagaimana dengan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak diperlukan. Artinya cukup menggunakan rekening instansi yang telah ada. Nah, hal tersebut kenapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengupasnya terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan instansi. Kenapa tidak perlu membuka rekening lain? Alasannya adalah untuk akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Jadi cukup satu rekening itu. Tujuannya apa? Pada saat menyusun dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, berapa anggaran yang dialokasikan, berapa dana yang dicairkan, berapa dana yang dipertanggungjawabkan, maka dapat dikontrol dengan mudah pada satu rekening yang tersedia, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak pemeriksa atau aparat pengawas, baik aparat pengawas internal maupun aparat pengawas eksternal. Jadi kira-kira demikian jawaban terhadap dua pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaan. Mohon maaf atas keterlambatan menjawab karena berbagai kesibukan selama ini saya dalam tim Probity Audit yang terlampau padat selama ini sehingga terlambat menjawab pertanyaan ini. Dan bila masih ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan jawaban tadi, silakan ditanyakan kembali pada kolom chat yang telah tersedia. Terima kasih atas pertanyaan, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.